Oke, Mas Bro, jumpa kembali dengan Gosir.com. Ya, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dan tetap survive dengan pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda. Oke, untuk kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Yamaha, yaitu Yamaha Vixion. Nah, seperti apa Vixion? Dari penamaannya, dulunya mau dinamain apa? Nah, kita akan bahas nanti ya. Kemudian setelah itu juga kita akan bahas sejarah Vixion dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa saja yang berubah dan apa yang melatar belakangi kok sekarang Vixion itu nggak begitu laku gitu ya. Kita ikutin saja seterusnya. Tetap stay tune di Gosir.com. Iya, lupa intro dulu. Berbicara masalah Yamaha Vixion itu dulunya memang menjadi salah satu motor sport yang paling laris dan banyak digunakan oleh orang-orang terutama biker yang senang dengan motor sport kopling ya, manual ya. Tahukah sobat Gosir semua ya, bahwa dulunya Vixion itu sebenarnya namanya bukan Vixion ya, awalnya bukan mau dikasih nama Vixion, tapi namanya adalah Viper. Nah, Viper kita tahu ya, ular gitu ya. Kemudian karena itu sudah menjadi nama apa gitu kalau nggak salah, itu udah ada yang namanya Viper lah gitu, jadi nggak menggunakan nama tersebut ya. Akhirnya diganti dengan nama Vixion yang artinya vision atau bernama visi dan komitmen ya. Nah, awal mula memang sejarahnya itu Vixion membuat gebrakan yang cukup besar ya, mendobrak ya kelas sport 150 cc yang awalnya dikuasai oleh Mega Pro dan kawan-kawannya itu ya. Saat Mega Pro udah sangat diterima oleh pasar, banyak yang menggunakan Yamaha dengan awalan yang usaha yang keras, akhirnya dapat menelurkan Vixion ya. Jadi awalnya itu Vixion yang pertama itu ya, generasi pertama itu keluar tahun 2007 dengan kode mesin 3C1, kualifikasi mesinnya 149,8 cc. Dulunya generasi pertama ini ya merupakan hasil pengembangan dari motor Jupiter MX, namun dengan power yang lebih powerful ya. Jupiter MX awalnya itu 135 cc, kemudian dikembangin menjadi Vixion berkualifikasi 149,8 cc untuk menggempur Honda Mega Pro ya. Ciri khas dari Yamaha Vixion generasi pertama, headlamp atau lampu utamanya itu masih modelnya bulat ya. Walaupun bulat tapi sasisnya sudah delta box ya. Tabung suspensi depannya juga warna silver ya. Delta boxnya juga warna silver. Mesinnya 4 langkah ya, 4 tak, 4 valve atau 4 katup, SOHC full injection berbening. Apakah full injection? Mungkin apa enggak sih? Banyak full injection, kayaknya masih karbu ini ya, generasi pertama ya. Kalau di sini full injection. Kemudian mempunyai silinder tunggal ya, dengan kekuatan 14,88 PS pada 8.500 rpm ya. Sistem pelumasan basah dengan total oli mesin itu 1,15 liter. Untuk pergantian berkala itu 0,95 liter. Rasio giginya masih 5 percepatan ya, dari 1 normal 2 3 4 5. Untuk starter kicknya ada starter kick dan ada starter elektriknya. Kemudian Vixion generasi kedua itu lahir pada 2010 ya.
Jadi peminat dari Vixen itu semakin banyak ya. Jadi Yamaha pun melakukan facelift untuk generasi kedua, di mana pada generasi kedua ini ada perbedaan dibandingkan dengan generasi pertama, yaitu lampu depan ya, terutama depan yang generasi pertama bulat, pada generasi kedua sudah tidak bulat lagi ya, tapi agak kotak-kotak gitu. Dan sasis throttle box-nya warnanya hitam, kalau yang pertama itu warnanya silver. Kemudian tabung luar suspensi juga berwarna hitam. Secara desain bodi masih ya mirip-mirip ya dengan generasi pertama. Kemudian untuk bagian mesin itu sama ya dengan generasi pertama. Generasi kedua inilah yang sering diucapkan atau disebut oleh biker atau cemooh itu ya, dengan headlamp muka Shinchan ya, karena bentuk headlampnya mirip wajah Shinchan katanya. Oke, langsung ke generasi ketiga ya. Generasi ketiga dari Vixen lahir pada tahun 2012 ya. Pada generasi ketiga ini terjadi perombakan cukup besar ya, signifikan ya. Pada generasi ketiga inilah Honda merasa kecolongan ya, dengan hadirnya CB150R yang digadang-gadang akan melawan Vixen. Jebule ya, ternyata cempuleknya si Vixen ini malah menggunakan ban yang ukuran lebih gede, jadi terlihat lebih gambut gitu, lebih besar. Sedangkan CB150R masih menggunakan ban yang istilahnya lebih kecil lah dari New Vixen Lightning ini ya. Generasi ketiga disebut dengan New Vixen Lightning, bukan lighting lampu, lightning kayak petir gitu ya. Ya, untuk mesinnya berkode 1 PA, jadi bukan 3C1 lagi ya, tapi sudah 1 PA dengan power 16,599 PS dan torsi 14,88 Nm. Sistem kunci ya, sistem kuncinya sudah berpindah ke area tangki ya, bukan lagi di stang gitu. Speedometernya juga sudah digital. Untuk dimensinya itu 2010 mili kali 705 mili kali 1030 mili ya. Body base nya 1300 mili, ground clear-nya 165 mili, tinggi joknya 790 mili. Tangki bahan bakarnya berkapasitas 12 liter ya. Rangka masih delta box, suspensi depan masih teleskopik. Ukuran bangnya itu 120/80 17 in untuk bagian belakang dan 90/80 17 in untuk bagian depannya. Cakram 2 piston di depan, 1 piston di belakang, semuanya udah cakram ya. Kompresi mesinnya itu 10,4:1 ya. Wujud dari Vixen generasi ke-3 secara desain itu udah mulai lebih sporty dibanding generasi kedua maupun pertama, dan untuk bagian lampu udah ada revisi ya dari muka Shinchan generasi kedua, sehingga penerimaan pasar pun semakin besar itu ya, makin laku laris lah gitu. Kemudian generasi keempat, generasi keempat itu lebih cakep lagi bro ya. Walaupun secara mesin tidak ada perubahan dari generasi ketiga dengan generasi keempat, tapi secara desain itu ada sedikit revisi ya di bagian lampu, jadi lebih sporty lagi ya. Kalau yang generasi ketiga agak kalem bagian lampu depannya, untuk yang generasi keempat lebih agresif, lebih sporty dengan lekukan tajam gitu ya. Spakbor belakang juga terlihat lebih pendek. Kemudian cover crankcase dan engine coil sudah hadir di sana. Selain itu juga mesin sudah lulus dengan
Euro 3 ya, lulus Euro 3, jadi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian generasi kelima inilah generasi yang sampai sekarang ini belum ada perubahannya, cuma ada penambahannya untuk generasi kelima ini. Secara desain, nah ini dia. Untuk generasi kelima itu desainnya pada pertama tercium oleh media itu ya, pertama itu spacesuit gitu ya, tertangkap kamera di pom bensin dan dikatakan oleh salah satu pejabat dari Yamaha, itu katanya motor modifan orang yang kerja di pom bensin tersebut gitu ya, kata pejabat dari Yamaha. Nah, dari awal kelahirannya aja itu udah nggak diakuin gitu ya oleh salah satu ya mungkin salah satu pejabat ya yang komentar dengan kehadiran spacesuit tersebut ya, yang katanya motor modif dari pegawai pom bensin ya. Nah, dari awalnya itu udah cara tidak langsung udah nggak mengakuin gitu ya. Akhirnya gimana? Akhirnya sampai sekarang itu desain yang ada sekarang itu kurang laku, nggak seperti sebelumnya yang penerimaan pasar cukup baik. Bahkan untuk sekarang ini Honda CBR, Honda CB 150R udah jauh lebih bagus dalam hal desain ya, mengalahkan Vision ya dari segi desain ya, karena secara nggak langsung desain dari Vision itu malah makin ke belakang gitu lah, jadi dari sporty kok jadi nggak sporty, harusnya makin sporty karena orang-orang Indonesia lebih suka desain yang sporty. Nah, kemudian generasi yang kelima ini juga hadir Vision R ya. Vision R ini mesin itu sama dengan Yamaha R15 ya. Mesin sama, sasis sama, itu swing arm sama. Bedanya komplikasi mesinnya yang ada 155 cc dengan VVA variable valve actuation, sedangkan yang versi biasa Visionnya itu masih 150 cc. Memang ada dua versi ya untuk yang generasi terakhir ini, cc 150 dan cc 155 Vision dan Vision R. Bedanya apa? Ada VVA dan di bagian swing armnya. Kalau fiturnya itu sama sih, ada assist slipper clutch-nya itu sama. Itulah generasi terakhir ini ya, generasi terakhir desainnya. Ini dikira pertama muncul tuh di pom bensin, kata pejabatnya, katanya Vision modifan orang pom bensin, dan akhirnya hingga sekarang cara penjualan itu kurang bagus karena sejak lahirnya udah nggak diakuin mungkin ya karena tulahnya mungkin kurang lebih ya. Oke ya, jadi itu ya secara Vision dari awalnya yang mau dikasih nama Viper nggak jadi, kemudian diganti Vision ya, mungkin plesetan dari Vision atau visi dan apa ya, harapan gitu ya. Namun nyatanya sampai sekarang ya udah lebih dari 1 dasawarsa penjualan malah makin kendor, desainnya makin kurang bagus, dari sporty melorot menjadi yang kurang sporty. Itulah sejarah singkat dari Vision. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Gosir.com ya. Silahkan di like, di subscribe ya, biar nanti info-info selanjutnya Anda dapat mendapatkan notifikasi. Jangan lupa juga untuk berkomentar, jika Anda mau berkomentar silahkan ya. Demikian, semoga berguna. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, bye bye.